Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini kalian hadir semua kan ya anak-anak? Hadir, Bu. Oke, ada yang masih ingat nggak pada minggu lalu kita sempat berdiskusi mengenai apa? Ayo siapa yang ingin menjawab? Saya. Oke, Ade. Permutasi, Bu. Oke, benar sekali. Pada minggu lalu kita kan sempat berdiskusi mengenai materi permutasi. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali mengenai konsep permutasi tersebut. Seperti yang diketahui, pada semester ini dan semester lalu, Bunda, Atika, dan Muti itu kan selalu berebut posisi ranking 3 besar sekolah, iya kan? Iya. Nah, pada semester ini, Bunda dan Muti itu menempati posisi kedua Bunda dan posisi ketiga Muti. Sedangkan pada semester lalu, itu Muti menempati posisi ketiga dan Atika posisi kedua. Apakah posisi tersebut sama? Beda, Bu. Nah, benar sekali, posisi tersebut berbeda. Mengapa berbeda? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya. Ayo, Muti. Karena permutasi itu mementingkan urutan. Jika siswa tersebut sudah memiliki suatu posisi, maka siswa tersebut tidak bisa di posisi lain. Oke, benar sekali. Jadi, permutasi itu sangat aman memperhatikan urutan, di mana jika sesuatu atau seseorang telah menempati posisi A, ia tidak sama dengan menempati posisi B. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin kalian membayangkan jika kalian menyelesaikan tugas seni rupa untuk menggambar sebuah pemandangan, di mana pemandangan tersebut itu dominan warna hijau dan warna oranye. Bagaimana cara kalian untuk menciptakan warna hijau dan warna oranye yang sangat amat banyak tone warnanya ini dengan kalian tidak mengeluarkan biaya sepeser pun? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Oke, Ade. Dengan mencampurkan warna, jika kita ingin mendapatkan warna hijau, kita bisa mencampurkan warna biru dan kuning. Lalu jika untuk warna orange, kita bisa mencampurkan warna merah dan warna kuning. Oke, benar sekali, Ade. Nah, Ibu mau tanya nih, jika kalian mencampurkan warna biru dengan warna kuning, lalu kalian mencampur warna kuning dengan warna biru, apakah menciptakan warna yang berbeda ataukah sama? Sama. Nah, jika kalian mencampurkan warna yang sama dengan waktu yang berbeda dan menghasilkan warna yang sama, konsep matematika apa nih yang kalian ketahui untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tidak tahu. Oke, jadi pada hari ini kita akan berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi masalah pada LKPD, sehingga kalian nanti akan menemukan rumus umum serta ciri khas dari materi yang akan kalian pelajari pada hari ini melalui pencampuran warna pada es krim. Nah, Ibu punya video nih mengenai yang viral belakangan ini, mengenai gelato dan es krim dengan sangat amat banyak varian rasanya. Simak ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Perpaduan gelato yang bikin merasa. Enak banget, tiramisu dan green tea, pistachio dan dark cocoa, vanilla dan strawberry gelato, mango dan raspberry sorbet. Safe buat kamu coba nanti. Nah, dari tayangan video tadi membahas tentang apa? Es Es krim. Oke, siapa yang di sini suka makan es krim? Saya. Kalian sukanya varian rasa es krim apa? Banyak ya. Kalian sukanya es krim yang di kon atau yang di cup? Banyak kan ya. Nah, bayangkan kalau kalian jadi penjual es krim. Nah, berapa banyak kemungkinan perpaduan rasa yang bisa dibentuk dari semua varian rasa? Banyak kan ya. Nah,
apakah akan berbeda kalau es krimnya di kon sama yang di cup? Tentu kalian ingin tahu kan ya. Nah, hari ini apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, habis ini Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan LKPD sesuai petunjuk yang di LKPD ya. Nah, untuk jawabannya nanti kalian bisa menulis di LKPD, sedangkan untuk sketsanya kalian bisa menggunakan PowerPoint. Nah, nanti kalian bisa PowerPoint-nya dikirim linknya di grup. Oke, mulai dikerjakan ya. Baik, Bu. Ada yang kurang? Ada kesulitan? Tidak. Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Dari kelompok 2 ada kesulitan? Belum ada sih, Bu. Ini kan ada dua jenis ya. Terus ini dua jenis, ini dua jenis. Begini ya, Bu, untuk konsep Iya, untuk implementasinya ya. pertama-tama kalian merumuskan masalah dulu ya. Dari itu problem statement-nya. Gimana, apakah ada kesulitan? Enggak sih, Bu. Ini Eh, nyusun-nyusun es krim. udah tahu ya cara sketsanya gimana? Sudah. Oke, nanti linknya kirim di grup. Iya, Bu. Oke. Oke, dari hasil diskusi kalian, Ibu tertarik untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Linknya sudah dikirim di grup. Sudah, Bu. Sudah. Kalian bisa melihat ya yang ada di Canva yang ada di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, tadi kan di LKPD itu diketahui bahwa ada 2 jenis varian rasa kan. Varian yang pertama itu varian fusion, ada 3 rasa, yaitu rasa vanila, coklat, dan strawberry. Lalu untuk varian yang kedua yaitu varian fusion itu ada 3 rasa juga, yaitu mango, pineapple, dan berry. Nah, selanjutnya untuk sketsa, jadi kalian bisa lihat di Canva itu kita mensketsanya. Yang pertama untuk yang kon itu seperti ditumpuk-tumpuk gitu ya es krimnya. Terus yang cup itu kita sketsanya tadi bentuknya kayak menyamping gitu. Nah, dari sketsa tersebut kita mendapatkan hasil jika susunan es krimnya untuk yang di kon itu ada sekitar 30, kemudian untuk yang di cup itu ada sekitar 15. Nah, dari hasil percobaan yang di kon itu terdapat 30 pasang varian rasa es krim. Nah, ternyata hasil tersebut bisa kita hitung dengan konsep permutasi. Nah, jika kita kaitkan dengan hasil yang di cup, itu kan tadi terdapat 15 pasang varian es krim. Nah, itu ternyata didapat dari 6 permutasi 2 dibagi dengan 2. Oke, dari hasil diskusi kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Oke, Mbak Erlina, apa yang ingin ditanyakan? Kan di tempat es krim kita dapat memilih kon dan cup. Kenapa jumlah kon dan cup itu jumlahnya berbeda, Bu? Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Jadi untuk yang di kon dan di cup itu rasanya bisa berbeda karena bentuk penyajiannya tadi.
kon itu tadi kan bisa dilihat ya kayak bentuk penyajiannya itu kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Terus umumnya kalau kita makan pakai yang kon itu kan dimulainya dari yang atas. Nah, misal kita ngambil dua rasa nih kayak rasa vanila sama rasa coklat. Nah, misal rasa vanila yang di atas, kemudian rasa coklat yang di atas itu kan rasanya berbeda. Jadi kita hitung berbeda. Kemudian untuk yang di cup itu tadi juga bisa dilihat dari sketsa, itu kita mensketsanya itu kan kayak menyamping gitu. Terus biasanya kita juga kalau di cup itu kan kayak menyendok gitu kan. Nah, kalau di sendok itu kan rasa es krimnya bercampur seperti itu. Mungkin Mbak Herlina sudah paham? Sudah. Oke, jadi yang dijawab oleh Mbak Anis itu udah tepat ya. Karena yang pada sketsa yang es krim yang ada di cup, itu kan seperti ini. Nah, dia itu hanya memperhatikan pasangan rasanya saja. Tetapi pada es krim yang ada di kon, nah itu kan rasanya kan bertumpuk. Nah, jadi kalau antara rasa coklat di atas dengan vanila di bawah itu berbeda dengan vanila di atas dengan coklat di bawah. Nah, jadi diperhatikan susunan rasanya. Nah, mungkin dari kelompok 1 bisa duduk terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kalau hasil yang di cup itu ada 15, sedangkan yang di kon adalah 30. Nah, mereka untuk varian konnya mereka menggunakan permutasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, untuk yang di cup mereka menghasilkan 15. Mereka dapat 15 karena permutasi dibagi 2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa 2 itu tidak hanya 2, tetapi 2 faktorial. Kenapa bisa 2 faktorial? Karena di situ jumlah total rasanya ada berapa? 6. Oke, kalau varian rasa yang dipilih ada? 2. Sedangkan dari hasil dari cupnya yaitu di sini 15 hasil dari varian cupnya, sehingga tadi 2 ini adalah varian rasa yang dipilih kan ya, yang R, sehingga 2 faktorial. Nah, di sini bisa ditarik menjadi rumus umum kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N permutasi R per, tadi 2-nya adalah R faktorial. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin melanjutkan? Saya, Bu. Menggunakan rumus umum permutasi. Oke, Mbak Niswa boleh maju. Jadi kesimpulannya kalau pakai rumus kombinasi itu seperti ini rumusnya. Oke, betul sekali. Mbak Niswa boleh duduk terlebih dahulu. Dari pendapatnya Mbak Niswa, adakah pendapat yang lain mengenai kombinasi? Saya, Bu. Oke, Mbak Anis. Mungkin untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya, Bu. Oke, tepat sekali. Dari aktivitas RKPD tadi, ada yang tahu perbedaannya kombinasi sama permutasi? Saya, Bu. Atika? Ya, jadi kalau permutasi itu sangat memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke, jadi kalian sudah paham ya, kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Nah, bisa disimpulkan bahwa kalian hari ini sudah mempelajari kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu punya kuis untuk kalian kerjakan.
Nah, sebelum mengerjakan kuis, nanti sekalian scan kode QR ini dulu ya. Iya, Bu. Silahkan di-scan. Oke, apakah sudah login semua anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu ada satu soal. Silakan dikerjakan secara mandiri terlebih dahulu ya. Ditulis di buku tulisnya, kemudian diupload di Curipot yang telah Ibu buat. Waktunya sekitar 5 menit, cukup ya? Cukup. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, nah di sini sudah ada jawaban dari kalian dan teman-teman kalian. Sekarang silahkan voting yang menurut kalian jawaban yang sama atau misalnya tepat menurut kalian. Baik, di sini ada 3 jawaban teratas. Mari kita perhatikan. Wah, jawabannya sudah sama semua dan sudah tepat. Kira-kira dari ketiga ini ada yang punya? Saya, Bu. Bunda, oke, bisa dijelaskan Nak Bunda sedikit terkait jawabannya? Operasi perkalian karena waktu mengambil bola merah dan bola birunya bersamaan. Oke, baik. Jadi sudah benar ya yang dibilang oleh Nak Bunda. Oke, sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang kombinasi. Nah, kita sudah diskusi, sudah menyusun es krim dengan Canva, terus presentasi. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Waktu nyusun es krimnya. Waktu nyusun es krim. Kemudian kegiatan yang tidak kalian sukai? Waktu buat model matematikanya, Bu. Kenapa pas buat model? Susah? Karena sempet bingung juga, Bu, ini itu dari mananya gitu. Oke, baik. Mungkin itu memang sering menjadi kendala di peserta didik. Nah, tapi kalau kita sering latihan, itu akan menjadi terbiasa bagi kita. Nah, presentasi hari ini sudah bagus. Kelompok penyaji tadi sudah menyajikan hasil presentasinya dengan baik. Terus ada beberapa anak tadi bertanya ya. Nah, mungkin bisa ditingkatkan di minggu depan. Oke, kira-kira Herlina, menurut kamu seberapa paham kamu terhadap materi ini? Berapa presentasinya? 90%. 90%. 10%-nya kemana nak Herlina? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Baik, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, sebelum menutup pembelajaran, tadi Ibu sudah sediakan tugas di Google Classroom. Silahkan dikerjakan secara mandiri ataupun bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya atau tanya siapa yang menurut kalian bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan satu orang pimpin doa. Saya, Bu. Baik, Nak Bunda. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu.